Rasulullah SAW mengatakan ada satu hal terkait dengan Dajjal yang mana para nabi dan rasul tidak menyampaikannya. Artinya cuma Rasulullah yang menyampaikannya. Rasulullah SAW mengatakan innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Sesungguhnya dia a'war dan Allah tidak a'war. Maksud dari kalimat ini menggunakan waw ataf antara dia yang a'war dan Allah yang tidak a'war. Innahu a'waru walau bisa bi'awara. Sesungguhnya dia pecak sebelah matanya dan Allah tidak pecak. Menggunakan waw ataf. Nah, menariknya Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat tadi, waw ataf di sini salah satu fungsinya selain dari menyambungkan dua kalimat menjadi satu atau dua subjek menjadi satu, itu juga bersifat mensejajarkan. Artinya bahwa akan ada sosok manusia di akhir zaman yang pecak sebelah mata kanannya dan dia mengaku Allah, sementara Allah kalian tidak pecak. Nah, maksudnya demikian. Ini salah satu takwil yang dikemukakan oleh salah seorang ulama dalam kitab hadisnya. Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz yang menukilkan hadis ini di dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Bapak Ibu rahmati Allah, salah satu hal yang juga diungkapkan terkait dengan Dajjal ini di dalam bukunya Muhammad Isa Daud, Dajjal akan muncul di segitiga bermuda, itu disebutkan bahwa keduanya pernah bertemu di segitiga bermuda. Ya, menurut Muhammad Isa Daud dalam bukunya itu, bahwa di sana ada singgasana iblis yang terbuat dari cahaya, di mana 2/3-nya di bawah permukaan air, 1/3-nya di atas permukaan air. Qadarullah setelah Samiri tanda petik yang diyakini oleh beliau, salah satunya diduga kuat bahwa itu adalah Dajjal. Samiri ini sampai di segitiga bermuda dan dia bertemu dengan iblis yang ada di sana. Pertemuan itu disambut dengan sangat gembira oleh iblis yang di dalam salah satu kitab karya Ibnu Katsir disebutkan bernama Ajazil, walaupun nama ini konon ada ulama menyebutnya Israiliyat, bernama Ajazil. Nah, di dalam pertemuan itu ada 3 hal yang kemudian dibahas oleh mereka. Yang pertama, mereka bertekad untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Annahuma ya'taqidan ay yahdikal islama wa ummatah. Mereka berkeyakinan dan bertekad untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, kedua-duanya bertekad untuk memperburuk citra Allah di hadapan manusia dan mengatakan kalau Allah ini sudah tua renta, makanya banyak berbuat kesalahan. Nah, yang ketiga, menurut klaim mereka, kesepakatan mereka di dalam buku Muhammad Isa Daud ini, Dajjal akan muncul di segitiga bermuda. Dikatakan juga yang ketiga bahwa mereka akan menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan. Bangsa pilihan mereka, bukannya umat Islam yang memiliki sifat-sifat buruk. Nah, 3 hal inilah yang kemudian mereka wujudkan melalui agen-agen mereka. Menarik dari apa yang disampaikan tadi oleh Muhammad Isa Daud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengkaji satu penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat ke-16. Yang ayat ini selalu menjadi kita rujukan, kita jadikan sebagai rujukan ketika kita membahas tentang propaganda iblis dan Dajjal di muka bumi. Di dalam ayat ini yang Bapak Ibu saksikan, terdapat 2 kata atau 2 frase yang saya garis bawahi, 2 jumlah yang saya garis bawahi. Yang pertama kalimat aghwaytani. Yang pertama adalah kitab Aghwaytani. Yang kedua kalimat Siratal Mustaqim. Ya. Nah, yang pertama di dalam ayat surat Al-A'raf ayat 16, di sana ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, iblis berkata, "Fabima aghwaytani?"
karena engkau telah menghukum aku tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam ketika engkau perintahkan kepadaku, engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Ya, kemudian dia mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menghalangi manusia dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Nah, di dalam ayat atau di dalam salah satu terjemahan yang digunakan oleh beberapa kitab terjemahan Quran hari ini, di sana tertulis kalimat terjemahan dari kalimat aghwaytani, yaitu menyesatkan aku. Dimana kalau kita baca dari awal, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, di sana ada kata-kata aghwaytani, menyesatkan aku. Terjemahan ini sekilas bagi saya pribadi ini terkesan ganjil, karena perbuatan iblis atau iblis tersesat ada yang menyesatkan. Ya, sekali lagi iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku. Dia mengatakan kepada seseorang yang dia telah menyesatkannya. Maka persepsi ini menganggap seolah-olah Allah yang menyesatkan iblis. Nah, ini terjemahan yang menurut saya harus kita perbaiki. Adapun terjemahan yang menurut saya pas adalah ada kalimat, karena engkau telah menghukum saya kesesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Itu kata-kata iblis. Nah, lalu yang kedua, iblis mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka sungguh aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, selama ini kalimat siratal mustaqim memang kita pahami jalan yang lurus. Dari segi bahasa memang itu artinya, tidak salah. Namun dari segi makna, dari segi istilah, apakah itu yang dimaksudkan Al-Jazir? Sepertinya bukan. Kalau coba kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 51, di dalam ayat itu Allah menjelaskan. Ayatnya Bapak Ibu bisa saksikan di slide. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah Dia. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu.